hari Sabtu kemarin pagi-pagi, Tuhan berbicara buat saya, berjaga-jagalah. Nah saya bilang, Tuhan berjaga-jagalah ini kan banyak. Tetapi ini yang Tuhan kasih buat saya, dari Markus 13 ayat 35 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Jadi topik seperti yang Tuhan sudah kasih buat saya, berjaga-jagalah. Semua boleh katakan berjaga-jagalah. 1, 2, 3, berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah ini adalah cerita perumpamaan yang ditulis juga di dalam Injil Lukas. Jadi Injil Lukas juga mencatat kisah ini. Dalam Injil Markus, semua hamba menerima tugas khusus dari tuan pemilik rumah yang siap untuk pergi. Penjaga pintu disuruh untuk tetap berjaga-jaga, termasuk semua yang ikut mendengarkannya. Karena perintah umum ini diberikan dalam bentuk jamak, jadi bukan untuk pribadi. Firman Allah berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu ini dalam bentuk jamak. Tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Bapak Ibu Saudara, dalam Markus pasal 13 dan Injil Lukas pasal 12 ayat 36 sampai 40. Kita lihat dulu. Dan hendaklah kamu, mulai ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuan yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang dapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi dalam Markus pasal 13 dan Injil Lukas pasal 12, pengajaran dasar dari dua cerita ini sama. Keduanya menyampaikan pesan tentang berjaga-jagalah kepada hamba-hamba yang sedang menanti tuan mereka. Di dalam Injil Markus, tuannya pergi jauh, kemungkinan pergi ke negeri yang jauh atau negeri lain atau negara lain. Menurut Injil Lukas, si tuan sedang menghadiri pesta pernikahan. Di dalam Injil Markus, hamba-hambanya tidak mengetahui kapan tuannya akan kembali, hanya mengetahui bahwa semua tanda menunjukkan kedatangannya pada malam. Jadi menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Lukas mempunyai daftar pembagian waktu yang sama. Dia berkata, apabila ia datang pada tengah malam atau dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, berbahagialah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kedatangan Tuhan Yesus tidak diketahui oleh siapapun. Sebab itu hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Amin Saudara. Kita tidak tahu kapan, hari, waktu, tahun. Tapi kita diingatkan untuk berjaga-jagalah. Yesus memakai perumpamaan ini untuk pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya atau orang-orang yang sedang menyaksikan dia berbicara secara langsung. Maksud Yesus supaya mereka mengerti peringatan tersebut secara rohani. Jadi murid-murid Yesus diperingatkan untuk berjaga-jaga, tidak tertidur, tetapi siaga menunggu kedatangannya. Jadi mereka tidak boleh tidur, harus siap siaga. Sama seperti penjaga itu menunggu kembalinya pemilik rumah atau tuan rumah dengan sabar dan dengan penuh pengharapan. Jadi tidak boleh tidur waktu nanti itu kita menantikan kedatangan Tuhan. Kemarin saya dan Ibu Kori pulang, jadi kita karena seharian ya kita acara di berapa hari ya, kita akan bangunnya jam Ambon. Jam 4 kita sudah bangun, sudah doa penyembahan semua siap. Kemudian pergi, jadi berapa hari itu kami tidak tidur-tidur. Waktu sampai di bandara, saya lihat Ibu Kori sudah tertidur, jadi saya bilang saya mau tidur lagi. Tapi kan dengar-dengar tuh, pesawat ini, Batavia ke ini. Yang terakhir kami tidak dengar saudara. Tapi puji Tuhan di bandara kami ketemu 2 orang, lalu mereka punya barang kan kelebihan, kami punya barang kan kurang, jadi dimasukin di kita.
Jadi mereka datang, ibu, kita sekarang mau berangkat. Oh puji Tuhan, saya bangun dengan benar. Aduh Tuhan, kalau tadi orang tidak bangunkan kita, maka kita ketinggalan pesawat. Maka orang itu punya barang juga tidak bisa didapat, karena itu ada pada kita. Jadi saudara, jangan tidur ya, amin. Menanti Tuhan tuh jangan tidur, harus siap siaga, amin. Nanti kalau saudara bilang, kalau saya tidur ketemu muka pucat mama. Tidur pada waktunya. Oke? Waktu berjaga-jaga, harus berjaga-jaga. Pemilik rumah atau tuan rumah merupakan personifikasi dari anak manusia yang akan datang. Yaitu Yesus Kristus yang akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Karena itu Yesus memperingatkan bukan hanya kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada pendengarnya yang dekat dengan dia, tetapi menunjukkan kepada semua orang, kepada jemaat Air Hidup Ambon, berjaga-jagalah. Jadi bukan pada masa itu untuk murid-murid saja, orang-orang dekat Yesus, tapi saat ini, pagi ini, Tuhan Yesus berkata untuk jemaat Air Hidup Ambon, berjaga-jagalah. Amin. Karena kamu tidak tahu waktu Tuhan itu datang. Karena kamu tidak tahu saat Tuhan mau datang. Di sepanjang perumpamaan ini, catatan mengenai berjaga-jagalah dikatakan itu ulang-ulang saudara. Berjaga-jagalah, kemudian berikut lagi ayat berikut berjaga-jagalah, kemudian berikut berjaga-jagalah. Itu artinya sangat penting. Berjaga-jagalah adalah sikap tidur semalam suntuk. Jadi kalau kita bilang berjaga-jagalah adalah sikap tidur semalam suntuk, selalu berawas-awas. Amin. Dan bersikap menunggu dengan setia. Jadi kalau bilang berjaga-jaga itu sikap tidak tidur. Semalam suntuk itu dia tidak tidur. Selalu berawas-awas dan bersikap menunggu dengan setia. Jadi kita juga harus seperti gitu saudara. Kita harus berawas-awas. Kita harus menunggu dengan setia kedatangan Tuhan kita. Seorang penjaga yang berjaga adalah orang yang selalu didapati terjaga. Saudara, penjaga itu tidak pernah tertidur. Penjaga itu dia tetap terjaga saudara. Dia tidak tidur, dia bertugas menjaga kedamaian dan keamanan. Ya, jadi saudara yang kekasih, seorang penjaga itu dia berjaga-jaga, dia menjamin keadaan itu selalu aman. Kalau kita lihat di Jakarta atau di kota-kota besar, negara besar, perumahan-perumahan khusus, dia punya penjaga itu orang khusus. Terus saudara, tidak sembarangan yang datang dia muka kering, pamalas, kurus-kurus kering, bisa. Saya kemarin lihat di San Diego, Bill itu juga orang-orang hebat ya, untuk jaga di situ. Jadi apostel mau masuk itu sudah ditaruh kata-kata spesial khusus untuk apostel punya. Iya, peti itu mau masuk. Jadi memang tempat itu sangat mahal ya saudara. Satu kolam itu saja 1 M. Itu kita sudah bisa beli berapa banyak mobil dan berapa banyak rumah. Tapi apostel layak. Apostel layak untuk menerima yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pemilik rumah ini sangat hati-hati untuk mempercayakan rumahnya kepada orang lain. Begitu berhati-hatinya tuan rumah atau pemilik rumah ini, sehingga ia hanya mempercayakan pengelolaan rumahnya kepada orang yang dapat dipercaya. Pemimpinnya hebat. Dia tidak langsung mari-mari sini ambil ini, tidak. Dia lihat orang mana yang bisa dipercaya, baru dia kasih tanggung jawab. Orang mana yang bisa jaga pintu gerbang kalau saya pulang, baru dia kasih tanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang sangat dikenal baik. Kalau kita bilang orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang sangat dikenal baik. Orang yang loyal, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia. Karena itu ia mempercayakan kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Jadi saudara, pemilik rumah ini luar biasa ya. Dia kasih tanggung jawab, kepercayaan, tapi tidak untuk semua orang. Dia kasih kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Dia mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah aku dengar, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Rasul Paulus bilang untuk Timotius, Timotius, kamu anak rohaniku, dengar apa yang aku mau sampaikan supaya kau berhasil seperti aku. Bapak rohanimu, pemimpin rohanimu.
Kalau kamu mau mempercayakan satu tanggung jawab, kau harus lihat orang-orang dapat dipercayai. Kamu tidak boleh lihat dia bagus. Kamu boleh lihat dia berpakaian mewah. Kamu tidak boleh lihat dia seperti gini. Kamu harus berdoa supaya kamu dapat orang-orang yang kamu bisa beri tanggung jawab buat dia. Orang itu dapat dipercayai. Kau bilang apa dia ikuti, kau bilang apa dia lakukan. Kalau tugas itu belum selesai, dia tidak akan bikin tugas lain. Karena dia akan ikuti apa yang kau bilang. Amin saudara. Jadi untuk memilih orang-orang untuk mengajar orang, memilih orang-orang untuk melatih orang di gereja, memilih orang-orang itu kita lihat dapat dipercaya atau tidak. Kita tidak boleh sembarangan pilih orang. Karena kita dekat dengan dia, saudara kita suka dia, atau dia memberikan sesuatu buat kita, atau dia buat apa untuk kita, tidak boleh saudara. Rasul Paulus berkata, Timotius kau dengar. Pilihlah orang-orang yang dapat dipercayai. Sehingga kamu bilang apa, mereka lakukan. Beta percaya sih bisa bikin ini. Beta percaya saya mampu bikin ini. Beta percaya sih dapat dipercayai. Beta percaya, beta bilang rahasia apa kamu bisa dipercaya. Yang kedua, orang-orang itu cakap mengajar orang lain. Penting di gereja ini orang-orang dipercayakan itu orang-orang bisa mengajar orang, melatih orang. Kalau Anda sendiri gagal, bagaimana Anda latih orang? Kalau dalam pernikahan Anda hidup dalam persinahan, perselingkuhan, pornografi, bagaimana Anda melatih orang, mengajar orang? Kalau kamu hidup dalam seks bebas, kamu hidup dalam pesta pora, tidak bisa. Kamu mau mengajar orang lain, cakap ajar orang tentang firman Allah, kamu lakukan, baru kamu ajarkan orang. Orang itu bisa dipercaya dan cakap mengajar. Dia harus pintar ajar orang, dia harus punya pengetahuan tentang hal itu. Jadi kalau Anda menjadi pengajar, Anda harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membuat saraf-saraf kita di kepala ini, saraf-saraf kita itu yang tadi mati, saraf-saraf di kepala jadi hidup. Dan waktu kita baca firman Tuhan, kita akan jadi orang-orang pintar, pandai dan cerdas. Bapak Ibu Saudara harus membiasakan diri baca firman, itu latih diri kemarin tuh. Latihlah diri baca firman Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara itu pintar. Saya ingat saya ikut acara acara wanita itu, wanita bijak. Satu kesaksian daripada pengkhotbah waktu itu. Dia berkata bahwa waktu di SMP itu nilainya anjlok. Kemudian dia masuk SMA, dia sudah berjumpa Tuhan. Waktu masuk SMA, dia punya, karena tiap hari baca firman, otak-otaknya itu yang bodoh jadi pintar. Sehingga waktu dia selesai SMP dengan nilai pas-pas, karena dia sudah berubah, bertobat terima Yesus, masih dalam pelayanan, waktu SMA nilainya naik. Kemudian sampai kelas 2 sampai kelas 3, dia lulus di SMA Jakarta dengan ranking 2. Temannya itu, teman baiknya ranking 1. Waktu mereka berdua ikut tes di Australia, saudara dengar, waktu mereka ikut tes di Australia, temannya ranking 1 tidak lulus, tapi beliau yang ranking 2 lulus masuk di universitas di Australia. Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang tidak beribadah. Tuhan berbuat perbedaan antara orang jahat dan orang yang baik. Kalau Anda terus baca firman, latih itu baca firman, otak saudara akan dipenuhi firman. Pornografi akan pergi, pikiran-pikiran kotor akan pergi, gambar-gambar telanjang akan pergi karena firman sudah ditaburi. Karena otak Anda kiri kanan sudah ditaburi dengan firman Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk pornografi masuk. Pikiran-pikiran jahat masuk, tidak ada, karena ini penuhi dengan firman. Amin saudara. Jadi mari latih diri untuk baca firman. Saudara, saya ingat saya bertobat tahun 84. Mulai saat itu saya komitmen sama Tuhan. Saya tidak akan makan pagi sebelum saya baca firman. Sampai saat ini. Jadi saudara, baca firman itu latih. Hari ini mungkin 1 ayat, 2 ayat, 1 pasal. Nanti besok lagi bisa 2, lusa lagi bisa 3 dan seterusnya. Saya tiap hari baca 10 pasal saudara. Saya mau supaya saya pintar. Waktu saya baca, otak-otak bodoh saya itu jadi pergi, saraf-saraf baru muncul. Otak saya jadi pintar.
Jadi kalau sudah hafal firman, nanti mau khotbah sudah tahu, oh di mana. Karena apa? Otak saya sudah penuh dengan firman. Kalau saudara nonton film porno, saudara akan tahu film mana ya? Oh ya film ini. Saudara sudah tahu akan punya di mana dia itu film porno. Saudara sudah tahu. Tunggu waktu jam berapa kan sudah ada muncul, saudara harus tunggu dia. Tapi setiap kali kalau saudara baca firman, keinginan itu tidak akan ada. Karena pikiran saudara sudah ditaburi dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, kita diperingatkan untuk sadar bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Jadi jangan saudara bilang nanti tua baru kita melayani Tuhan. Saudara kan tidak tahu batas waktu saudara. Amin. Kalau saudara sudah ditentukan, lalu saudara bilang nanti tua, lalu tentukannya itu mudah. Betapa malangnya saudara. Karena Anda hidup di dunia ini percuma. Tidak buat sesuatu untuk Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk memiliki sikap sebagai seorang hamba. Hamba itu senantiasa waspada. Hamba itu setia, baik, taat, dan bertekun dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memiliki sikap ini saudara. Kita waspada setiap saat. Kita setia dengan Tuhan. Kita taat melakukan firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. So waktu Tuhan datang, kita sudah selesai. Amin. Biarlah waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali mendapati saudara dan saya dalam keadaan terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab dengan baik, bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Saudara, puji Tuhan kalau Tuhan datang dapat katong Anda setia, katong Anda bekerja buat Tuhan, katong bikin katong tugas yang baik. Jangan Tuhan datang, katong lagi lengah dan tertidur. Sangat menyedihkan. Mengapa Tuhan bilang berjaga-jagalah? Karena saudara jemaat hidup Ambon lagi tertidur. Jadi Tuhan bilang Leni, saya bilang berjaga-jagalah. Karena dosen tahu waktu mana kita lawat dong. Kasih tahu dong untuk berjaga-jaga. Saudara lagi bersinah di hotel, waktu Tuhan turun, saudara habis. Saya tidak bisa bilang Tuhan kita melayani Tuhan di gereja. Kita tiap minggu ada di gereja. Tuhan peduli apa dengan kamu? Saya tidak kenal kamu. Tuhan saya bernubuat. Tuhan saya doakan orang-orang sakit. Saya mau jauh-jauh ke gereja. Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Nyalah. Kamu siapa sih? Karena kamu melayani aku tapi kamu hidup berdosa. Jadi siang hari ini, pagi menjelang siang Tuhan bilang kamu berjaga-jagalah. Anda jangan bermain dosa lagi. Jangan bikin jahat lagi. Karena waktu sudah singkat. Amin saudara. Saudara kalau hidup natural begini saudara tidak tahu Tuhan mau datang kapan, saya datang itu bukan masalah. Tapi kalau orang-orang hidup supernatural mereka tahu waktu Tuhan sudah singkat. Kemarin saya bertemu dengan seseorang hidup dunia roh, alam roh. Dia punya dunia roh luar biasa. Dan beliau berkata buat saya, boleh nih pengangkatan sudah semakin dekat. Dan itu ada pesan yang dikasih buat saya. Dia bilang, wow, saya dengar saya ngeri saudara. Dan jangan saudara bayangkan bahwa Tuhan akan datang lama-lama, saya sudah singkat. Pengangkatan orang kudus sudah semakin dekat. Jadi Tuhan bicara pada kali ini sebenarnya akan berjaga-jaga. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, sangat menyedihkan. Saudara ada di gereja, tapi saudara hilang. Tidak masuk dalam kumpulan orang-orang benar. Jadi hati-hati sekarang katong, jangan tidur, jangan lengah. Ini waktu katong berkarya buat Tuhan. Ini waktu katong bikin apa buat Tuhan. Jangan penonton di gereja. Apa saja yang kita bisa buat untuk Tuhan, kita lakukan itu buat Tuhan. Amin. Kedatangan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu saudara tentang hari dan saat. Tetapi yang jelas tanda-tanda Tuhan datang sudah tampak nyata. Kau tahu saya tahu kapan, tapi tanda-tanda sudah menunjukkan. Salah satu tandanya adalah kemerosotan moral manusia. Kejahatan semakin menjadi-jadi, penipuan di mana-mana, konflik, pertikaian, percabulan, pornografi, kriminalitas sudah menjadi biasa setiap hari. Saya lihat konflik di mana-mana, pertikaian di mana-mana, percabulan, pornografi, kriminalitas, kejahatan terjadi di mana-mana. Dan itu sudah dianggap biasa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5,
Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Betul? Dia hidup cuma diri. Harus sayang beta, harus perhatikan beta, harus hormati beta, harus akui beta, harus sembah beta. Itu cinta diri. Kalau orang bikin sedikit tersinggung, kalau orang bikin sedikit sakit hati, karena dia tidak mau dirinya disakiti. Cinta dirinya. Tidak boleh orang buat saya tersinggung, tidak boleh orang buat saya sakit hati. Itu cinta diri. Tadi hidup di manusia, hidup di dunia. Ini orang tetap bergesek. Betul saudara? Suami istri juga bergesek bukan? Kita bergesek tiap saat. Jadi kalau Anda tidak mau bergesek, Anda mau untuk cinta diri Anda, tidak boleh orang usik Anda, tidak boleh orang buat sakit hati Anda. Maka saya mau bilang tempat yang cocok untuk Anda hidup adalah hutan. Jangan hutan rimba saudara. Hutan rimba saudara berhadapan serigala. Serigala-serigala yang buas. Mungkin cocok hutan belukar sungai Yordan. Hidup di dunia ini bergesek terus. Jadi thinking itu roh cinta diri. Harus bergesekan supaya kita punya karakter. Harus bergesek supaya kita kuat. Kalau tidak bergesekan kita jadi bayi yang terus kasih susu. Manusia akan mencintai diri sendiri jadi hamba uang. Buka mata uang, buka mata uang, buka mata uang. Kita mau pilih mana pada Pak uang? Kita mau cari siapa pernah ambil uang? Itu uang, uang, uang. Sampai saudara punya muka seperti uang. Tapi di sini tidak ada, semua punya muka bagus. Mereka akan membual, menyombongkan diri, bicara bual-bual. Bicara sembatul punya. Saya tahu orang-orang suka bual-bual di gereja ini banyak. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih. Anak-anak muda selalu berontak. Kalau orang tua di rumah bicara atau pemimpin rohani bicara di gereja suka berontak, suka melawan. Dan tepuk dada, jangan urus saya. Mama saya dan bapak saya sayang saya di rumah. Kenapa urus saya? Kenapa usik saya? Jadi anak-anak muda di gereja, Anda bersyukur kalau Anda ada di gereja ini. Anda dididik keras tujuannya supaya Anda punya karakter ilahi. Anda terbentuk itu dan indah karena Anda memiliki karakter Tuhan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin di sini tegur Anda, nasihati Anda dan salah dan dikasih disiplin, Anda bersyukur. Itu untuk Anda punya masa depan. Amin saudara. Saudara kus-kus sana sini lah, tuh marah beta, tuh bakal beta. Itu untuk kamu punya baik. Kalau saya lihat saudara berhasil sukses, hati saya senang. Saya bahagia karena apa yang ditabur di sini saudara lakukan dan saudara diberkati. Saya jalan di kantor-kantor, kamu ada di situ. Bukankah hati saya bangga? Wow, anak saya Karya Hidup Amun ada di sini. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Gitu, orang-orang pengkhianat, tidak berpikir panjang, bikin apa saja bikin, laga tahu padahal ada bodoh besar. Saudara lebih tahu dari pemimpin saudara. Itu betul saudara, ini akhir zaman. Bukan saya di gereja ini ya, di mana-mana ini terjadi. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih ikuti punya mau daripada ikuti firman Tuhan. Itu yang Rasul Paulus bilang. Jadi saudara lihat tandanya itu. Tanda kedatangan Tuhan salah satunya. Saudara, manusia sekarang seperti orang. Berjalan mau tabrak orang. Dulu ketongnya ibu guru, ketong lari. Apalagi ada kuburan, biar takut kuburan. Tapi lari masuk sampai dalam kuburan. Karena tidak mau lihat ibu guru. Betul saudara? Sekarang anak murid bakal ada ibu guru. Jadi dunia ini sudah terbalik. Dan kita ada dalam dunia yang sudah terbalik ini saudara. Di kantor pengadilan yang harusnya ada keadilan, sudah tidak ada lagi. Orang benar dibikin salah, salah dibikin benar. Jadi kalau Anda punya masalah di pengadilan kecewa, sudah sabar, Anda harus berdoa. Oke? Yang bilang lebih gereja, su puasa, su ini, yang mana akan hasil. Tenang saja hasilnya ada. Waktu Tuhan itu yang tepat.
Ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka jalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan firman Allah berkata, jauhi mereka. Saudara, jangan sampai kita beribadah, tapi kita kehilangan kekuatannya. Sebab dalam setiap ibadah ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja, sanggup untuk mengubahkan siapapun yang percaya. Saudara, kalau datang gereja percaya, kuasa Allah, kuasa supranatural sanggup mengubah hidup saudara. Sekalipun dosa saudara itu merah seperti kemir, saudara akan dilepaskan dari dosa itu, saudara akan disucikan, dan saudara akan jadi bersih. Kuasa Tuhan sanggup mengubah hidup saudara yang berdosa jadi baik. Kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Jadi kalau kau datang di gereja, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa bagi diri saya. Kalau Anda datang dengan kerinduan, Tuhan lawat Anda. Jangan datang karena rutin. Jangan anggap ibadah itu hanya program atau rutinitas. Sehingga sekalipun kelihatannya Anda beribadah, memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan, dari Allah kita. Kita lihat Yesaya 29 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Datang di ibadah, mengaku diri orang Kristen, kelihatan saleh, ke gereja setiap saat, tapi tidak percaya firman Tuhan. Tidak percaya ada kuasa yang sanggup untuk mengubah dan menyelamatkan hidup saudara. Betul? Saudara datang di gereja, tapi tidak percaya bahwa kuasa Allah itu ada di sini, bahwa mujizat itu ada di sini, bahwa hal-hal yang tidak mungkin itu ada di sini, dan saudara akan menikmatinya. Makanya kalau datang sini, menyanyi tapi pikiran di pasar, menyanyi pikiran di rujak natsepa, rujak di tapak kuda. Ada di sini pikiran di orang mati. Sebentar om mati pulang nih, langsung pikir di orang mati. Jadi saudara tidak bisa mengalami lawatan Tuhan waktu Tuhan lawat saudara. Karena engkau datang bukan dengan hati yang fokus sama Tuhan. Saudara datang ke gereja dengan tujuan, Tuhan hari ini saya sakit, tapi saya mau datang, saya mau minta mujizat. Saya punya uang cuma sekian di rekening, tapi saya mau datang, saya meminta mujizat untuk uang-uang saya. Saya punya persoalan rumah tangga, tapi saya datang, saya percaya Tuhan pasti tolong saya untuk masalah rumah tangga saya. Saudara dengan hal demikian, maka mujizat itu akan turun buat saudara. Tuhan, saya tidak punya pekerjaan, sudah lamar sana sini belum? Saya datang ke gereja Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu ada buat saya. Saya percaya saya akan dapatkan mujizat Tuhan. Saudara datang dengan hati itu buat Tuhan. Seperti Bapak Gembala bilang, kita lebih percaya dispenser. Ya, kita tahu dispenser, kita percaya dia, kita berdiri situ. Kita tahu dia akan keluar air panas, kita berdiri situ karena kita taruh percaya buat dia dan itu terjadi. Kita lebih percaya apa kata orang. Wih, dunia sekarang nih saya punya bisnis nanti rusak, anjlok. Saya punya perusahaan nanti tutup, saya punya bisnis tidak berhasil. Wow, model sekarang ini kerja susah. Lalu kau berjalan dengan kata itu. Corona, pekerjaan susah. Uang susah dapat. Saudara jangan dengan itu. Saya tidak percaya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Saya selalu bilang itu untuk anak muda. Betul ada corona. Tapi janji Tuhan, tetap janji Tuhan. Kita sudah buktikan bahwa Hedi itu lulus toh. Di kondisi corona. Tuhan mau buktikan pejabat Lia tuh Lia. Corona tapi dia berhasil. Amin saudara. Corona tapi dia beruntung. Karena dia percaya. Dia percaya, dia deklarasikan dia akan bekerja di situ. Tiap saat dia doa subuh dia deklarasikan terjadi dan itu terjadi. Amin saudara. Jadi saudara percaya apa kata orang? Susah. Susah kalau saya punya mobil. Aduh, orang di Ambon juga banyak mobil. Saya mau buktikan di sini ada seorang anak muda yang sedang baru menikah usia muda. Tetapi waktu dia tanggap itu perkataan supernatural yang dilepaskan di gereja, banyak orang pakai mobilnya. Itu bukti saudara. Karena dia percaya.
Kalau saudara tidak percaya, tidak akan terjadi. Walaupun saudara ada di gereja yang penuh supranatural terjadi. Orang ini dia tangkap. Maka dia bilang buat saya, setiap saat mama, saya punya mobil dipakai terus. Sampai saya tidak kuat untuk layani orang-orang yang memesan saya sama saya. Saya punya mata juga sakit mama. Tapi waktu mama doakan, saya percaya supranatural. Mata saya sudah tidak sakit. Itu orang supranatural, saudara, dia tangkap akang. Terus saudara, bisa sembuh kasih, bisa sembuh kasih. Makanya saya pernah sembuh. Saudara punya iman itu buat terjadi. Saudara mau didoakan hamba Tuhan mana lagi? Di sini saya dapat, di sini saya dapat. Mujizat itu antara kamu dan Tuhan Allahmu. Amin saudara. Yang membuat mujizat terjadi itu Anda. Kami hamba-hamba Tuhan hanya membawa Anda buat Tuhan. Anda punya iman membuat mujizat terjadi dalam hidup Anda. Iman yang bekerja. Anda mulai pikir ini boleh, ini lebih bagus. Anda ada di sini setiap saat firman Tuhan dikasih buat Anda. Karena selalu saya mau sampaikan, saya selalu tanya Tuhan. Tuhan mau kasih makan umat ini apa? Yang saudara berpikir susun khotbah itu biasa ya. Susun khotbah itu tidak gampang seperti yang saudara pikirkan. Jadi saya mau bilang kalau Tuhan bicara buat kami dan kami sampaikan. Saudara buka hati. Supaya Tuhan menolong saudara. Jangan saudara percaya perkataan dukun-dukun. Supranatural terjadi di gereja tapi Anda pergi ke dukun-dukun untuk berobat. Orang-orang mengalami supranatural di gereja. Tapi Anda yang ada di gereja berlari ke dukun-dukun. Saudara kalau saya berdoa tiap pagi saya hancurkan dukun-dukun. Di kota ini, di Maluku ini saya hancurkan roh. Supaya dong lutut bertekuk tidak mengaku Yesus itu Tuhan yang patut disembah. Dan kita juga hancurkan roh jahat menguasai orang suka pi dukun-dukun. Supaya dong bertobat dan cari Tuhan. Karena Tuhan ciptakan orang, Tuhan tahu untuk menyelesaikan persoalan. Dan Tuhan itu atas, Tuhan akan mempunyai hidup. Jadi kalau Anda suka berdukun-dukun, saya bilang Anda bertobat. Hari Tuhan turun secara tiba-tiba. Anda neraka. Jadi kalau sudah pernah pergi dukun, harus pelayanan pelepasan. Amin. Berarti banyak yang perlu pelepasan toh. Perlu saudara. Jangan pergi ke dukun. Dukun sumbur kata orang. Dukun kata-kata perkata. Katong ambil dong barang-barang. Saudara tahu, saudara terikat dengan roh jahat. Dan roh jahat itu ikat saudara terus. Bukan saja saudara, tapi keturunan saudara. Percaya kampung-kampung, adat-adat istiadat. Itu ikat saudara. Saya harap saudara tidak punya hubungan dengan hal itu. Kalau sempulan di betul kampung sana yang masalah, biar kita yang mati. Dan biasa kalau isu janji sempulan mati toh. Halo. Tapi saya percaya semua sudah dilepaskan. Itu percaya tahayul saudara seperti kemarin. Percaya orang berubah sumber-sumber tiap-tiap. Lebih percaya dongeng-dongeng, filsafat-filsafat, apalagi bintang-bintang. Kalau Anda suka buku, beli buku majalah bintang apa nih? Bintang Virgo, Libra. Oh yang dicari nih, wow jodoh-jodoh. Siapa yang mana nih? Tinggi kah, rendah kah, putih kah, hitam? Anda bulan ini akan bertemu dengan seseorang. Aduh, hati senang. Bukan yang datang wanita, tapi setan datang buat Anda. Nah, setan itu bikin Anda tidak bisa tidur siang malam. Setan itu ikat saudara. Akhirnya saudara lihat muka seperti setan. Tapi di sini tidak ada ya, di tempat lain saja. Anda bergereja di sini, tetapi tidak percaya firman Tuhan. Anda pungkiri itu. Seperti cuma ibadah, tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Siapa bilang itu untuk Anda? Tapi bagi orang yang percaya, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Apa yang dikeluarkan itu terjadi. Firman Tuhan dilepaskan, tidak kembali sia-sia. Tidak saudara. Anda menaruh kepercayaan Anda pada forecast. Menaruh kepercayaan Anda pada judi. Saudara yang kasih, apakah Tuhan Allahmu tidak sanggup kasih kamu rezeki? Apakah Tuhan Allahmu yang ciptakan engkau tidak sanggup untuk menyuplai bahan makananmu? Saudara lihat di padang gurun umat Israel. Tuhan bilang kamu tidak boleh bekerja. Perjalananmu itu jauh, kamu harus terus pindah-pindah.
Aku jaminkan makanan untuk kamu dan keturunanmu. Nanti sudah mau masuk tanah perjanjian, mana itu berhenti. Karena kamu sudah makan hasil daripada tanah waktu kamu masuk. Kamu mulai bercocok tanam di sana. Tapi selama mereka mengembara, Tuhan kasih turun makanan buat mereka. Tuhan mau bilang untuk jemaat hidup Ambon, apa yang kurang? Sampai kamu mati-matian tidur cuma mimpi forecast. Mati-matian tidur untuk nomor berapa yang keluar. Judi online. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Saudara lihat di waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya tuh. Betul? Betul? Tapi Tuhan siapkan buat dia itu tempat pertama, makanya Tuhan bilang itu Allah menamakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh. Allah sediakan. Saudara pun anak yang ada uang sekolah, Allah sediakan. Cuma saudara yang pernah bilang para tua. Saudara cuma bilang bertetangga, bilang para laki, saya muka pang malas, sampai kerja tidur terus. Nanti beta serang saya air cuci. Saya tanggung jawab para pun anak, itu yang dibilang. Nah, ibu-ibu stop dari lancang-lancang tuh sudah. Mari panggil laki, mari kau tunda berdoa. Yonada punya uang kuliah belum bayar. Mari kata dua berdoa. Lalu Yonada berdoa, Tuhan kata terbatas. Kata yang punya uang, tapi Tuhan ya kata punya anak kebutuhan. Tuh bilang tenang saja, aku kasih kamu. Saudara, bapak mana yang anak-anaknya susah datang menangis minta, lalu bapak yang punya hati. Saudara, kita manusia saja lihat orang susah kita tolong. Apalagi bapak di surga. Bapak tahu bahwa saudara perlukan itu. Saudara perlukan uang sekolah buat anak-anak. Bapak tahu saudara butuh beras. Bapak tahu saudara butuh makan minum. Bapak tahu semuanya. Bapak tahu apa yang kamu perlukan dan Bapak mensuplainya. Kalau di padang gurun Bapak suplai untuk umat Israel. Dan yang sama untuk Abraham. Bapak yang sama untuk kita. Amin saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan suplai yang kamu butuhkan. Tuhan akan memberikan yang kau butuhkan. Bahkan melebihi dari yang kau butuhkan. Karena kau angkat tangan, maka kau akan terima itu. Kau rindukan itu. Kau akan menerimanya. Amin saudara. Jadi berhentilah duduk bersungut. Berhenti duduk marah dan kecewa. Saudara tinggal bilang toh. Saudara masuk menyembah Bapak yang baik. Engkau sangat baik. Saudara menyanyi buat Bapak. Dan saudara bilang apa yang di hati. Bapak beta punya persoalan, tolong beta Bapak. Saudara waktu kita berdoa bukan berarti selesai langsung orang datang tolong kita, belum. Mungkin 10 menit atau mungkin sore Tuhan akan bawa orang-orang untuk tolong kita. Amin. Jadi saudara duduk, berdoa tadi pagi mau Tuhan belum kasih. Pokoknya tenang saja. Yang saudara bilang-bilang seperti gitu, apalagi bilang beta speak gereja toh Tuhan pun otak ada kasih. Tuhan mata sing nih beta kan. Itu saudara lagi frustrasi. Jadi kalau frustrasi itu mulut tertutup. Kalau anak lagi frustrasi, maka kekesalan itu keluar semua buat Tuhan. Jadi kalau lagi stres, frustrasi karena masalah persoalan kebutuhan makan minum, Anda harus tenang. Duduk tenang. Kuasai hatimu lalu berdoa menyembah dan minta apa yang kau butuhkan. Tuhan pasti kasih. Amin. Uang-uang yang kamu punya yang orang tidak kembalikan, tenang. Itu kan hakmu. Tuhan akan kasih kembali akang. Tanah-tanahmu mungkin orang ambil. Dan kau menyaksikannya dan hatimu sedih dan kau melihat tidak ada orang menolong. Padahal itu hakmu. Saya bilang tenang. Hak itu akan dikembalikan. Tidak akan hilang apa yang kita punya itu tidak. Waktu Tuhan akan kembalikan. Cuma kamu saja belum melihat. Amin. Ada banyak hal yang hilang dari hidupmu. Tapi saya mau katakan, kamu tidak hilang. Tidak hilang barang itu. Semua akan dikembalikan. Kesehatanmu yang hilang pun Tuhan akan kembalikan. Nama baikmu yang selama ini tercoreng pun Tuhan akan kembalikan jadi harum. Hak-hakmu yang hilang nanti Tuhan kembalikan semuanya. Yang penting kamu tenang. Kamu banyak menyembah Tuhan. Dan berbicara apa yang ada di isi hatimu. Bapak Ibu Saudara harus bicara itu buat Tuhan. Jangan bicara untuk tetangga. Apalagi tetangga tidak suka kita. Makanya 9 toh, dia sepikir jatuh petangan tuh toh. Ini kutuk ke OC. Siapa yang kutuk? Tidak ada kutuk. Orang cari Tuhan, orang bertobat berubah, justru hidup diberkati.
Amin saudara. Ya, jadi kita tetap percaya bahwa Allah Jehovah Jireh itu mensuplai kebutuhan kita. Suplai kebutuhanmu. Suplai apa yang kau perlukan. Entah uang yang kau butuhkan, makan minum yang kau butuhkan, hak-hakmu, perusahaanmu, itu Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan semuanya, tidak hilang. Amin. Jadi jangan percaya kata orang. Kata-kata orang tuh aneh. Sebelah ya sio kasihan, yang mungkin lain. Akan hilang tuh. Saudara harus bilang tidak, itu tidak akan hilang. Dia akan kembali buat saya, itu hak saya. Saudara punya hak, tidak boleh orang ambil. Harus kembali buat saudara. Bapak ibu saudara, sebagai orang percaya, murid Tuhan, kita harus berjaga-jaga, berdoa setiap saat. Dan seharusnya pada zaman akhir ini, kita harus peka dengan segala hal yang sementara terjadi di dunia ini. Kita harus peka saudara, supaya jangan kita hidup berdosa. Seharusnya kita di zaman ini, zaman akhir, kita siapkan diri kita. Kita gunakan setiap kesempatan untuk hidup melayani Tuhan. Amin. Sudah lama saudara jadi penonton di gereja. Mari kita bekerja buat Tuhan. Kita injili orang-orang. Kita doakan mereka. Kita ajak mereka datang di gereja ini. Supaya di gereja ini mereka berjumpa Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Amin. Mari kita buat sesuatu buat Tuhan. Kita tidak boleh hidup diri sendiri. Kita sudah diselamatkan, kita juga bawa orang untuk mereka juga diselamatkan. Kita sudah diberkati, kita juga melepaskan berkat buat orang. Supaya orang juga menikmati berkat Tuhan. Dan satu saat mereka akan datang di gereja ini karena melihat perbuatanmu yang baik. Kita gunakan setiap kesempatan selama masih ada. Karena akan datang malam, orang tidak bekerja lagi. Saudara, akan ada waktu semua selesai. Anda membuat apa yang sudah tidak bisa, dan inilah kesempatan. Akan ada masa firman Tuhan diangkat. Sehingga di muka bumi ada kelaparan, kehausan untuk cari firman. Tapi firman Tuhan sudah diangkat. Jadi kalau masa firman Tuhan masih di tangan kita, baca ini firman Tuhan. Karena akan ada masa ini sudah pergi. Tapi kita sudah baca akan ada di kita punya otak. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, mari baca firman. Firman ini kasih kekuatan. Firman ini tegur saudara dan saya. Firman Tuhan ini ajar kita, didik kita. Supaya hidup sesuai kebenaran. Supaya hidup kita diberkati. Jangan 1 tahun 1 kali baru saudara datang baru hapus akan begini. Tiup akan abu-abu banyak. Jangan saudara tiap hari baca akan. Buka ini firman Tuhan. Stop dengan saudara punya king, judi. Stop dengan saudara punya apalagi film-film Korea dan segala macam tete-bengi film. Saudara mulai ambil ini film ini surat cinta Tuhan buat kita. Setiap kita baca hati kita tenang. Setiap kita baca dapat janji Tuhan kita terhibur. Baca ini saudara, jangan baca komik-komik. Baca ini firman, ini kekuatan kita ada di sini. Penghiburan kita ada di sini. Karena ini surat cinta Tuhan buat saudara dan saya. Sukailah ini firman. Amin. Saya amin karena saya suka baca akan toh. Karena waktu baca pada mulanya Allah menjadi kamu. Inilah silsilah Yesus Kristus. Saudara, Alkitab yang saudara lihat lagi. Semangat toh. Kalau sampai silsilah baca supaya saudara tahu. Silsilahnya harus saudara tahu. Saya cuma baca di mana ya? Baca yang penting-penting saja. Kalau ada teguran lewat. Itu bukan untuk beta. Baca situ semua mau teguran, nasihat baca. Mari kita belajar untuk baca firman Tuhan. Amin. Bilang pertemanan di samping baca firman. Baca akan yang sukacita. Jadi saudara harus baca biar saudara jadi mana lagi baca ini nomor 1 pagi hari baca ini. Ini tuntun katong hidup. Ini bikin katong muka bercahaya. Saudara saya baca firman ke sana orang saya nggak usah dikit muka batu pisang papaya masa muda itu saudara pemuka. Karena saya baca ini firman. Muka batu saya tertawa sedikit lagi. Tapi kalau saudara baca firman, tersinggung di kantor apapun, aduh tadi Tuhan bilang beta, aduh beta ingat akan, senang. Amin. Jadi ini kesempatan kita melayani Tuhan. Jangan justru kita bertindak sebaliknya. Hidup dalam kemabukan. Jadi yang mabuk stop. Pesta pora stop. Pornografi stop sudah. Percabulan stop sudah. Hawa nafsu stop sudah. Penipuan stop. Hidup dalam persinahan, perselingkuhan, seks bebas, aborsi, pesta pora, judi, saya mau bilang stop sudah. Karena waktu Tuhan sudah singkat. Anda tidak tahu kalau tiba-tiba dia datang.
Jadi kita mau bilang stop sudah. Bagi orang-orang yang anggap hari Tuhan itu biasa, angin lalu, nanti juga panjang waktu. Tidak tahu kapan Tuhan datang, jadi bikin dosa dulu. Bagi orang-orang seperti ini, mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 2 Petrus 3, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Wow, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara ngeri tidak? Orang lihat gunung Semeru meletus saja ketong ngeri itu. Dia kasih keluar larva tuh, aduh. Saudara unsur-unsur ini bayangkan bintang bulan semua bertabrakan matahari. Sangat menakutkan. 10 ayat 12. Yang ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 13 boleh? Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara betapa seramnya tuh. Itulah sebabnya saudara saya harus hidup saleh. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya waktu itu tiba, kita tidak ada pada masa itu lagi. Jadi intinya waktu Tuhan itu tiba-tiba datang. Jadi kalau saudara dan saya tidak siap, maka sangat menyedihkan. Saya mau bilang buat saudara jemaat hidup Ambon, jangan berpikir bahwa itu berita bohong. Atau berita itu nanti lama terjadi. Tidak, waktu itu sudah semakin dekat. Mengapa kita harus berjaga-jaga saudara? Pertama, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah sangat singkat. Jadi anak-anak muda, jangan Anda berkata saya masih muda. Tidak. Karena waktu Tuhan itu sudah sangat singkat dekat, makanya berhenti berbuat dosa. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 10. Katon sen tahu pencuri datang bukan? Tapi waktu Tuhan akan datang seperti pencuri. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba Tuhan datang. Saudara, saya kasih contoh 2 hal yang terjadi dalam Alkitab tentang air bah. Tuhan lihat air bah, Tuhan lihat Nuh hidup yang benar. Tuhan lihat bumi itu rusak, manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi penuh dengan kekerasan, tidak ada yang buat baik, semua yang mereka lakukan kejahatan semata-mata. Sudah lihat, menyesallah Tuhan. Ini manusia-manusia kita ciptakan untuk menyembah beta, tapi dong hidup di dalam penyembahan kepada diri sendiri. Betul saudara? Ini manusia-manusia hidup rusak. Siapa saya dong suka dong ambil untuk jadi istri, menjalani kehidupan yang rusak di bumi. Maka Tuhan bilang, no, kamu berkenan di hatiku, kamu buat batra. Nah, saudara bisa bayangkan waktu Nuh buat batra itu orang-orang zaman itu ketawa dia setengah mati. Ini manusia ini bodoh sekali. Mau buat batra apalagi di gunung lagi. Pasti mereka tertawa dia. Pasti mereka ejek dia. Pasti mereka menghina dia. Tapi saudara lihat. Waktu Tuhan tiba, boom. Lenyaplah bumi dan manusia-manusia. Dan hanya Nuh yang diselamatkan. Saudara, kita hidup di zaman ini bicara keselamatan. Orang ketawa kita. Orang pikir kita aneh, gila. Dan orang anggap kita itu orang yang tidak waras. Tapi saya mau bilang, teruslah beritakan Injil seperti Nuh. Teruslah beritakan Injil, teruslah beritakan Injil. Teruslah beritakan Injil buat orang-orang. Sekalipun hina kita, permalukan kita, ejek kita. Tapi kita punya tanggung jawab, beritakan Injil. Kasih kenal Tuhan buat mereka. Yang kedua saudara, saya ingat juga itu Sodom dan Gomora. Betul? Manusia Sodom dan Gomora, Tuhan turun melihat. Ini banyak sekali keluh kesah tentang Sodom ini. Manusia di Sodom menjalani hidup yang rusak. Homoseks terjadi di sana. Kejahatan terjadi di sana. Firman Allah berkata, no, orang benar. Lot orang benar itu tinggal di dalam kehidupan Sodom dan Gomora. Akhirnya juga dia tersiksa batin. Saudara, zaman ini seperti Lot. Zaman Lot. Kita lihat orang-orang hidup berdosa kita. Aduh, bataria Tuhan nama, sumpah memaki, baku pukul. Ya, kita lihat orang-orang hidup yang kebecatan.
seks bebas, pernikahan kacau, perselingkuhan, perzinahan, kita itu terjadi. Hati kita jadi sakit, hati kita jadi sedih. Nah itu sama Lot begitu. Tuhan bilang, aku akan turun dan memusnahkan mereka. Tapi puji Tuhan, doa daripada Abraham membuat Lot dan keluarganya selamat. Saudara, hari Tuhan datang seperti itu buat kita. Kita tidak tahu. Jadi kita mau bilang, jangan pipi pesta pora, jangan nonton film porno tuh, jangan hidup berzina berselingkuh, karena tiba-tiba Anda sedang melakukan hal itu. Hari Tuhan datang, sup, atau SK datang buat saudara, sup. Saudara tidak bisa bikin apa-apa lagi. Sudah terlambat. Jadi Tuhan ingatkan kita semua jemaat dari hidup Ambon, berjaga-jagalah, karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Yang kedua, hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Anda tidak menyangka-nyangka bahwa itu akan terjadi, karena itu datangnya tiba-tiba, seperti apa yang terjadi untuk kota Sodom dan Gomora, dan juga yang terjadi pada zaman Nuh, itu akan terjadi di zaman ini. Sebab itu saudara, tadi saya sudah bilang, peristiwa-peristiwa kita sudah lihat, menunjukkan waktu itu sudah dekat. Jangan main-main lagi, jangan hidup berdosa, jangan hidup sembarangan. Kita siapkan diri kita untuk menyambut Allah kita, untuk menyambut kedatangannya. Sambil menanti kedatangannya, bekerjalah buat Tuhan. Bekerja dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Karena akan datang waktunya, Anda tidak bekerja lagi. Sudah stop semua. Jadi kalau kerja di rumah Tuhan, kerja baik-baik. Jangan mengeluh, jangan bersungut. Kalau Anda bekerja di kantor, jangan bersungut, jangan mengeluh. Kerjakan dengan baik tugas dan tanggung jawabmu. Di gereja juga kerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Amin, saudara. Iya, supaya waktu Tuhan tiba, semua sudah selesai. Anda sudah mengerjakannya dengan baik. Dan akhirnya Tuhan bilang, masuklah hai hambaku yang setia. Masuk dalam perjamuanku. Masuklah untuk menikmati kemuliaanku. Masuklah bersama dengan aku. Jangan Tuhan bilang, pindah sana. Beta sing kenal usi. Aku tidak mengenal kamu. Dari mana kamu datang? Tuhan, beta bernubuat di gereja. Beta doakan orang-orang, pergi pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Jadi kalau kamu melayani di gereja, melayani dengan baik. Jaga kekudusan hidupmu. Ingat di altar Tuhan ini Tuhan Allah hadir. Jaga kekudusan hidup sehingga worship leader, tim musik, sound system, multimedia, usher, tim doa. Anda jaga hidup Anda bersih. PKS jaga hidup Anda bersih. Satu saat kita akan bertanggung jawabkan semua di hadapan Tuhan. Sebab itu bekerjalah dengan baik. Saya mau bekerja sebaik-baiknya buat Tuhan, saudara. Saya melihat peristiwa suami saya meninggal, saya bilang saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena hari itu, waktu itu ketika saya dipanggil, waduh, ini belum beres, ini belum beres. Makanya semua harus diselesaikan dengan baik. Sehingga waktu Tuhan tiba untuk kita pulang dengan sukacita. Karena kita sudah mengerjakan yang terbaik. Amin. Jam pas Tuhan datang, Tuhan beta belum omsel. Beta boleh minta maaf Tuhan. Beta benci orang. Tuhan bilang, hehehe, waktu sudah selesai. Saya pun tambah neraka sana. Karena beta kasih saya untuk ampuni orang, saya ampuni. Saya harap ini kita belajar mengampuni orang-orang. Amin. Itu di belakang sana. Bisa mengampuni orang? Bisa? Iya, di sana cuma 2 orang angkat tangan. Berjalan dengan hati sombong, hati yang saya mengampuni orang. Tiba-tiba SK datang. Saudara tidak bisa lagi, Tuhan beta minta maaf. Beta mau pergi minta maaf dari orang ini. Tidak bisa, sudah selesai. Jadi kita mau bilang jangan main-main dengan waktu ini. Ini waktu kita melayani Tuhan. Ini waktu kita lakukan yang terbaik. Bagi Tuhan, gereja Tuhan. Dan bagi sesama kita. Dan semua yang percaya sama-sama katakan.